'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Kita semua setuju dan bahagia jika gencatan senjata telah resmi dimulai. Dan seketika itu kita telah melihat bagaimana Donald Trump yang telah dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat telah menaikkan sejumlah perintah eksekutif. Namun ternyata banyak rencana terselubung dari pelantikan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat yang salah satunya telah ramai diperbincangkan ketika akan memindahkan sekitar 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia. Seperti yang dikutip dari Republik, ketika secara langsung Donald Trump ingin merelokasi memindahkan sebagian dari warga jalur Gaza Palestina ke Indonesia. Di mana menurutnya hal itu dilakukan dalam rangka membangun kembali jalur Gaza yang telah diporak-porandakan akibat dari agresi Israel yang telah berlangsung sejak Oktober 2023 lalu yang menimbulkan banyak bencana di sana-sini. Dengan apa yang telah dikatakan oleh Donald Trump ketika ingin memindahkan warga Gaza Palestina ke Indonesia sontak membuat pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia sendiri, di mana warga Indonesia yang secara umum pasti menerima relokasi tersebut. Namun di sisi lain mereka menolak bukan karena tidak suka membantu warga Palestina. Tetapi banyak warga Indonesia yang menilai jika ini adalah pengusiran secara halus dari Israel dan Amerika Serikat untuk mengusir orang-orang Palestina yang ada di Gaza. Dan sekarang kita tahu kan bagaimana sosok presiden kita, bagaimana hubungannya dengan Palestina. Pak Prabowo sangat tidak menolak jika sekitar 2 juta penduduk Gaza Palestina direlokasikan ke Indonesia dalam sementara waktu. Namun Pak Prabowo beserta jajarannya sangat cerdas dan memikirkan jika ini adalah ulah Israel dan Amerika yang secara halus ingin mengusir masyarakat penduduk di Gaza Palestina agar menjadi warga permanen di Indonesia. Dan mereka akan kembali merebut Gaza Palestina untuk keperluan pribadi. Lantas seperti apakah reaksi pemerintah terhadap rencana Donald Trump yang ingin merelokasi sekitar 2 juta penduduk Palestina ke Indonesia? Yuk kita simak. Ya, dengan penghancuran kota Gaza di Palestina oleh Israel sendiri yang berlangsung selama kurang lebih 15 bulan lamanya menimbulkan kerusakan yang signifikan. Banyak bangunan hancur, sekolah, masjid dan lain sebagainya. 60% bangunan di kota itu telah hancur menjadi tanah. Dengan 28% warga Gaza kehilangan tempat tinggalnya. Hal itu berarti sebanyak kurang lebih 2 juta orang warga Gaza tidak memiliki tempat tinggal. Lihatlah bagaimana kota Gaza yang dulu banyak gedung-gedung tinggi saat ini rata oleh penghancuran peperangan Israel. Dan kemarin gencatan senjata sudah resmi dilakukan. Namun meski begitu mereka harus memikirkan tempat tinggal mereka untuk bisa membangun kembali kota mereka seperti sedia kala. Namun kami pikir membangun sebuah kota kembali tidaklah semudah yang dipikirkan. Akan membutuhkan waktu dan biaya yang cukup lama. Mereka yang kembali ke bangunan mereka masing-masing hanya menemukan sisa-sisa bangunan yang ambruk. Ya, dengan gencatan senjata yang sedang resmi dilakukan, warga Gaza saat ini merasa lega. Meski di sisi lain mereka harus menghadapi kondisi di mana kota mereka telah habis musnah terhadap serangan Israel. Seperti yang telah kita bicarakan di video sebelumnya, di mana gencatan senjata ini memiliki 3 tahap. Dan dari 3 tahap itu adalah adanya pembangunan yang tentu saja tidak akan dilangsungkan secepat kilat. Harus membutuhkan dana yang besar bahkan juga waktu yang cukup lama. Dan disinilah isu tidak masuk akal tiba-tiba muncul dari Donald Trump yang telah resmi dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat. Seperti yang dikutip dari BBC Amerika yang dilansir dari CNN Indonesia jika Donald Trump berencana ingin merelokasi sebagian besar warga Gaza ke Indonesia. Anehnya lagi relokasi itu dialihkan ke Indonesia. Menurut mereka itu adalah upaya dari pemerintahan Donald Trump untuk mempertahankan gencatan senjata Israel Hamas. Namun di sisi lain, kami masyarakat Indonesia tidak menilai seperti itu. Banyak yang memprediksi jika ini adalah alih-alih Amerika untuk menyingkirkan warga Gaza dari tanah mereka secara halus.
Ya, dunia sudah tahu dan sepakat jika Indonesia adalah salah satu negara yang sangat amat peduli terhadap negara Palestina. Tetapi di sisi lain akan ada banyak tantangan yang akan muncul jika di lokasi itu dilaksanakan karena sekitar 2 juta penduduk itu banyak loh. Pertama, Indonesia ini mempunyai hak untuk menerima keputusan dan juga mempunyai hak untuk mempertimbangkan dampak-dampak yang akan terjadi. Seperti halnya dampak sosial, keamanan, serta ekonomi yang akan terjadi bagi negara. Kami sebagai warga Indonesia sangat ingin jika warga Palestina merdeka di tanahnya, yang bisa diartikan mereka merdeka tanpa harus meninggalkan Gaza. Apalagi harus merelokasi warga Gaza ke Indonesia jelas bertentangan dengan two-state solution. Di mana two-state solution jika kita tarik dalam Wikipedia diartikan dengan solusi 2 negara pendekatan yang diusulkan untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina, dengan menciptakan 2 negara di wilayah bekas mandat Palestina. Solusi ini seringkali dikontraskan dengan solusi 1 negara, yaitu membentuk suatu negara di bekas mandat Palestina dengan hak yang sama bagi semua penduduknya. Sehingga jika Amerika ingin merelokasi warga Gaza ke Indonesia itu sama saja dengan mereka secara tidak langsung mengusir secara halus warga Gaza. Dan ini sangat jelas bagaimana Amerika sangat berpihak kepada Israel. Dan kita sama-sama mengetahui jika kedua tersebut adalah sekutu abadi yang tak terpisahkan. Seperti yang dikutip dari Republikah jika Wakil Ketua Umum Majelis Ulama MUI Indonesia yakni Buya Anwar Abbas yang mengatakan, "Saya merasa tidak layak didukung karena di balik rencana tersebut ada bau anyir yang tidak bisa diterima." Ucap Buya Anwar seperti yang dikutip dari Republika. Ya, itu adalah perkataan Wakil MUI Indonesia. Sekarang kita akan menyaksikan bagaimana reaksi pemerintah Presiden Prabowo Subianto terhadap rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merelokasi warga desa ke Indonesia. Presiden kita sendiri, yakni Pak Prabowo, lebih mendukung Palestina merdeka di tanah mereka sendiri. Pada saat pertemuannya di Singapura, Pak Prabowo menyatakan kesiapannya jika Indonesia mengirim pasukan perdamaian ke Gaza di bawah PBB jika diperlukan. Bahkan tidak hanya itu saja, Pak Prabowo menegaskan jika kesiapan Indonesia untuk mengevakuasi dan merawat 1.000 warga Palestina yang terluka di rumah sakit Indonesia. Dan pada saat di Brasil, saat pertemuan besar-besaran oleh beberapa negara, Prabowo ingin gencatan senjata itu segera dilaksanakan. Beliau menekan bagaimana pentingnya perdamaian, yang pada akhirnya seperti kita lihat gencatan senjata akhirnya dilakukan. Jadi menurut kami sangat senang gencatan senjata dilakukan dan kami pemerintah Indonesia lebih suka warga Gaza itu bisa merdeka di tanah mereka sendiri. Jadi misi rencana Donald Trump untuk memindahkan sekitar 2 juta warga Gaza ke Indonesia bukanlah rencana yang masuk akal. Malahan ini adalah akal-akalnya mereka yang ingin mengusir secara halus warga Gaza sehingga bisa kembali dikuasai oleh Israel. Karena kita tahu sendiri kan 2 negara tersebut, Israel dan Amerika, adalah sekutu abadi yang tak terpisahkan. Jadi kita selalu doakan saja yang terbaik bagaimana saudara di Gaza dan Palestina bisa bernapas lega dengan hal ini.